Beralih ke informasi lainnya, kita akan mengetahui bagaimana putusan MK saat ini berikut ini. Pemohon 2, 3, Ibnu Rahman Jaya sebagai pemohon 3, 4, Yuwono Pintadi sebagai pemohon 4, 5, Demas Brian Wicaksono sebagai pemohon 5, 6, Fahrul Rozi sebagai pemohon 6. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Oktober 2022 memberi kuasa kepada Sururuddin SHLLM dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca keterangan pihak terkait Komisi Pemilihan Umum KPU, membaca dan mendengar keterangan para pihak terkait, membaca kesimpulan para pemohon, Presiden, DPR, dan para pihak terkait, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon 3.3, 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam permohonan akuo adalah pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf D, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut. Pasal-pasal dianggap telah dibacakan, bahwa para pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945, 3, 4 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan. Dalam provisi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para pemohon yang meminta untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memutus permohonan akuo agar kiranya ada kepastian hukum dan manfaat dari permohonan yang diajukan para pemohon. Karena menurut para pemohon pada tanggal 24 April 2023 sudah dimulai pendaftaran anggota DPR dan DPRD, bahwa terhadap permohonan provisi para pemohon di atas, Mahkamah telah selesai memeriksa permohonan akuo sampai dengan penyerahan kesimpulan pada tanggal 31 Mei 2023. Sementara itu berdasarkan lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota
saat ini sedang dalam kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang telah dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2023 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Sehingga terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan akuo dan ada atau tidak adanya permohonan provisi dari para pemohon, Mahkamah telah dengan sendirinya menjatuhkan putusan terhadap permohonan akuo sebelum selesainya tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, permohonan provisi para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017, para pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini. 1. Bahwa menurut para pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka dapat membahayakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 karena sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka dianggap membuka ruang bagi seseorang untuk berusaha menjadi populer, menimbulkan kebebasan tanpa batas dan merusak ideologi negara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dianggap dibacakan. 11, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan 1. Kata terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2. Kata proporsional pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sistem proporsional tertutup. 3. Frasa nomor urut dan nama daftar anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan pada pasal 342 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 342 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 berbunyi surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat 1 huruf B untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota memuat tanda gambar partai politik. 4 Romawi, frasa dan garing atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada pasal 353 ayat 1 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 353 ayat 1 huruf B Undang-Undang 7 2017 berbunyi pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik. 5. Frasa dan garing atau nama calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota berada pada kolom yang disediakan pada pasal 386 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 386 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 2017 berbunyi, suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor dan tanda gambar partai politik. 6 Romawi, frasa jumlah nilai terbanyak pada pasal 420 huruf C Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf B diurutkan berdasarkan nomor urut. 7. Pasal 420 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Frasa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara pada pasal 422 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 422 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. 9 Romawi, frasa berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya pada pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diganti oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terhadap keterangan DPR yang di dalamnya terdapat pandangan yang berbeda yang disampaikan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Mahkamah mempertimbangkan pemberi keterangan dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang adalah tentang tata cara beracara dalam pengujian undang-undang adalah lembaga negara. DPR merupakan salah satu lembaga negara. Dalam hal ini sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, DPR secara kelembagaan dapat diminta oleh Mahkamah untuk memberi keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Mahkamah. Dengan demikian, keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan lembaga perwakilan rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi. Karena pada dasarnya materi keterangan DPR berkaitan dengan kesepakatan DPR pada waktu membentuk suatu undang-undang, termasuk di dalamnya materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang ternyata di kemudian hari diajukan pengujiannya ke Mahkamah. Sehingga
sudah sepantasnya tidak ada perbedaan pandangan. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang perbedaan pandangan dari PDIP dalam keterangan DPR lebih merupakan persoalan internal lembaga DPR, sehingga yang akan Mahkamah pertimbangkan adalah keterangan DPR secara kelembagaan. Bahwa terhadap adanya keberatan dari beberapa pihak terkait mengenai indikasi perbedaan tanda tangan pada permohonan dan perbaikan permohonan para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan seharusnya keberatan tersebut disampaikan sejak awal dalam keterangan pihak terkait karena hal tersebut merupakan bagian dari permohonan yang dapat ditanggapi oleh pihak terkait. Namun demikian, faktanya beberapa pihak terkait mengajukan keberatan setelah menyampaikan keterangannya, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan hal tersebut ke Mahkamah. Hal tersebut bukan berarti Mahkamah memperbolehkan adanya perbedaan tanda tangan permohonan dan perbaikan permohonan, namun menurut Mahkamah, kesempatan untuk mempersoalkannya seharusnya digunakan bersama-sama dengan pemberian keterangan terhadap permohonan para pemohon. Sehingga, oleh karena tidak disampaikan bersamaan dengan keterangan terhadap permohonan dan permohonan para pemohon, maka persoalan tersebut menurut Mahkamah lebih tepat diselesaikan oleh organisasi advokat kuasa hukum para pemohon. Terlebih, berdasarkan pencermatan Mahkamah, tidak terdapat adanya bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan perbedaan tanda tangan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, keberatan terhadap perbedaan tanda tangan dalam permohonan dan perbaikan permohonan para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P28 dan mengajukan 4 orang ahli bernama Fritz Edward Siregar dan Agus Riwanto yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam sidang Mahkamah pada tanggal 5 April 2023. Serta Hafid Abbas dan Mada Sukmajati yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 April 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 April 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023, namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian kesimpulan yakni pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait M. Fatur Rahman, JS, Reza Fahlevi, Ade, dan Sandi Julian Pratama telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023
dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Charlotta Febiola Mramra Amrin, Rosemailanda Bisai, Didimus Beme, Julianus Sita Yusuf Hamo, Yohanes Nixon Kuano, Abihud Yeimo, Usman Harahap, Lot Urumban, Nimrod Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Octavianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirua, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Charlotta Febiola Mramra Amirin, Rose Mailanda Bisai, Didimus Beme, Yusuf Hamo, Yohanes Nixon Kuano, Abihud Yeimo, Yusman Harahap, Lot Urumban, Martinus Sidai, Nimrod Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Octavianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirua, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Maret 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait M. Asnawi, Iqbal Fajar, Muhi Sanusi, Suherman Umar Isu, dan Randi Firdaus Sihombing telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Garuda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 2 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Partai Garuda telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 18 dan satu orang ahli yang bernama Abdul Khair Ramadan yang keterangannya diterima mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Partai Garuda juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Wibi Andrino telah menyerahkan keterangan tertulis masing-masing diterima mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023 dan masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Wibi Andrino masing-masing telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 3 dan secara bersama-sama mengajukan satu ahli yang bernama I Gusti Putu Arta yang keterangannya diterima mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Wibi Andrino juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PKS telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 6, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait PKS juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Antoni Winsa Prabowo, August Hamonangan,
dan William Aditya Sarana telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda PT 01A sampai dengan PT 34, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Muhammad Soleh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Muhammad Soleh telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 dan bukti PT 2. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Bulan Bintang atau PBB telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PBB telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan bukti PT 9. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Derek Loupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Derek Loupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 4 dan 3 orang ahli yang bernama Titi Anggraini, Hairul Fahmi, dan Zainal Arifin Mokhtar yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Derek Loupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 dan 2 orang ahli yang bernama Firman Nur dan Charles Simambura yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Perludem juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Jansen Sitandaun telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Jansen Sitandaun telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 5. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Jansen Sitandaun juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para pemohon beserta alat bukti surat tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan masing-masing pihak terkait, beserta alat bukti surat tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana tersebut di atas,
Menurut Mahkamah, meskipun inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para pemohon meliputi 8 norma sebagaimana termaktub dalam pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1, huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, serta pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun kesemua norma yang diuji konstitusionalnya tersebut bertumpu pada norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017, khususnya pada kata terbuka. Artinya, norma-norma lain yang dimohonkan pengujian merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, dengan menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal 168 ayat 2 AKUO, baik secara langsung maupun tidak langsung, Mahkamah sekaligus akan menilai dan mempertimbangkan norma pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 serta pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan oleh para pemohon. Menimbang bahwa norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 intinya menyatakan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif in casu, memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Berkenaan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka dimaksud, para pemohon dalam permohonannya pada intinya mendalilkan pilihan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi para pemohon, sistem pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup. Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu perkembangan pengaturan pemilihan umum dalam semua konstitusi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada tahun 1999 hingga 2002 sebagai berikut. Bahwa sebagai hukum dasar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia UUD 1945 sama sekali tidak memuat istilah pemilihan umum dalam pengisian anggota legislatif maupun untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, ketika mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara telah merancang Indonesia menjadi sebuah republik yang mendasarkan pada daulat rakyat, yaitu berupa keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan. Misalnya, saat pembahasan dasar Indonesia Merdeka di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, salah seorang pendiri negara, Muhammad Yamin, mengemukakan kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ihwal pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, Yamin menambahkan pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan dengan dasar musyawarah dan pemilihan. PD Abikusuma 2004 halaman 98. Bahwa sekalipun tidak terdapat pembahasan mengenai pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam perkembangannya, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum telah muncul selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Keinginan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan manifesto politik pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945 sebagai tindak lanjut maklumat Wakil Presiden nomor 10 Romawi tertanggal 16 Oktober 1945 yang antara lain menyatakan perihal penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bukti cita-cita dan dasar kerakyatan. Bida Yusril Izzah Mahendra
1998 halaman 5. Bahkan berselang 2 hari, yaitu tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat agar mendirikan partai politik dan sekaligus menegaskan waktu penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan Januari 1946. Dalam batas penelaran yang wajar, maklumat mendirikan partai politik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kontestasi berupa pemilihan umum. Namun agenda pemilihan umum tersebut tidak dapat diwujudkan karena pilihan mempertahankan kemerdekaan dari segala macam bentuk ancaman jauh lebih penting. Bahwa salah satu perkembangan penting pada masa revolusi kemerdekaan adalah tercapainya kesepakatan dalam konferensi meja bundar yang diikuti dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949. Secara konstitusional, pasal 35 Konstitusi RIS 1949 menyatakan kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Selain itu, ehwal pemilihan anggota DPR pasal 57 Konstitusi RIS 1949 menyatakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sehubungan dengan Konstitusi RIS 1949 tidak berumur panjang, hanya berlaku sejak tanggal 19 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pemilihan umum tidak pernah terlaksana. Bahwa sebagai pengganti Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 17 April, diulang 17 Agustus 1950, mulai berlaku UD sementara atau UDS 1950. Sebagai sebuah konstitusi dalam Bingkai Negara Kesatuan, UDS 1950 juga mengatur pemilihan umum. Dalam hal ini pasal 57 UDS 1950 menyatakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selain memilih anggota DPR, pemilihan umum juga diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante. Bahwa berdasarkan mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Kabinet Nasional 1950-1951 menempatkan pemilihan umum sebagai program pertama agenda pemerintahnya. Ketika agenda pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, Kabinet Nasional digantikan oleh Kabinet Wilopo 1952-1953. Meskipun kabinet berganti, pemilihan umum tetap menjadi agenda utama. Buktinya, Kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang berkenaan dengan pemilihan umum ke parlemen dan pada tanggal 1 April 1953 rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat U7 1953. Selanjutnya U7 1953 mulai diberlakukan pada tanggal 4 April 1953 meskipun mampu melakukan langkah yang lebih konkret menuju penyelenggaraan pemilihan umum. Agenda pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan pada masa Kabinet Wilopo karena iklim politik yang tidak stabil sehingga kabinet jatuh bangun pada Juli 1953. Kabinet Wilopo digantikan oleh pemerintahan baru yaitu Kabinet Burhanuddin Harhab. Akhirnya setelah direncanakan sejak awal kemerdekaan, pemilihan umum pertama kali setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harhab pada tahun 1955. Tak hanya sekali pemilihan umum dilaksanakan, 2 kali untuk memilih 2 lembaga yang berbeda, yaitu pada tanggal 29 September 1945 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1945 untuk memilih anggota konstituante. Bahwa perubahan besar dan mendasar kembali terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berpengaruh terhadap agenda pemilihan umum. Setelah penyelenggaraan pemilihan umum 1955 melalui Dekret 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dengan menyatakan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berarti berlaku kembali konstitusi yang tidak mengatur mengenai pemilihan umum.
Merujuk fakta empirik sejak kembali kepada UUD 1945 hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama, pemilihan umum sengaja sebagai salah satu wujud pelaksanaan doa rakyat tidak terlaksana. Bahwa di bawah Undang-Undang 1945 pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1971 dan kemudian diselenggarakan secara berkala setiap 5 tahun dimulai sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan kecuali pada 1999. Secara normatif, selama rezim Orde Baru pemilihan umum tahun 1971 hingga 1997, awalnya dilaksanakan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 11 MPRS 1966 tentang pemilihan umum, yang intinya menentukan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum dan untuk kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta lembaga-lembaga perwakilan perlu dibentuk melalui pemilihan umum. Menindaklanjuti TAP MPRS 11 MPRS 1966 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum. Sama ya. Diulangi, menindaklanjuti TAP MPRS 11 MPRS 1966 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat UU 15 1969. Dengan demikian, merujuk pada bentangan empirik selama Orde Baru, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan dengan cara menyesuaikan dengan UU 15 1969 tersebut. Lebih lanjut, belum genap 1 tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum 1997, gerakan reformasi yang berdampak pada suksesi kepemimpinan pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa tersebut sekaligus menjadi pertanda awal era reformasi. Kuatnya desakan untuk melakukan transisi kekuasaan dan sekaligus menghantarkan peralihan kekuasaan secara demokratis melalui pemilihan umum kurang 4 bulan setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Presiden tanggal 16 September 1998, Presiden B.J. Habibie segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum sebagai bagian dari salah satu paket undang-undang bidang politik yang diajukan ke DPR. Komitmen untuk mempercepat demokratisasi bidang politik yang diajukan ke DPR. Diulang, komitmen untuk mempercepat demokratisasi dalam pelaksanaan sidang umum MPR tahun 1998 disahkan ketetapan MPR nomor 11, diulang 14 /MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 3 /MPR 1988 tentang pemilihan umum TAP MPR 14 /MPR 1988. Pada intinya TAP MPR 14 /MPR 1988 mengatur pokok penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dengan prinsip pemilihan umum harus diselenggarakan sesegera mungkin dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil. Kepesertaan pemilihan umum tidak boleh dibatasi hanya 2 partai politik dan golongan karya, dan penyelenggaraan merupakan badan yang bebas, penyelenggara merupakan badan yang bebas dan mandiri. Akhirnya pemilihan umum 1999 terlaksana dan diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilihan umum 1999 berhasil diisi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Khusus pengisian anggota DPR bermuara pada pengisian anggota MPR RI. Setelah pengisian anggota MPR, pemenuhan agenda reformasi terus berjalan, termasuk perubahan atas UUD 1945 Constitutional Reform. Terkait dengan permohonan aku, salah satu agenda reformasi konstitusi adalah membuat rancang bangun konstitusi, Constitutional Design. Ehwal pemilihan anggota lembaga perwakilan inkasu anggota DPR, DPD, dan DPRD
Selain itu juga dilakukan perubahan pengaturan perihal pemilihan presiden dan wakil presiden dari model pemilihan oleh lembaga perwakilan atau MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tidak hanya itu, UUD 1945 hasil perubahan juga mengatur ehwal pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Apabila dibaca secara menyeluruh, UUD 1945 hasil perubahan telah mencantumkan secara eksplisit prase pemilihan umum dan mengatur lebih detail terutama berkenaan dengan asas-asas pemilihan umum, pemilihan anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPRD. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum. Bahwa bila dibaca secara seksama pengaturan pemilihan umum dalam UUD 1945 dapat ditemukan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, pasal 6, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, dan pasal 22E semua dianggap dibacakan. Selain ketentuan tersebut, prase pemilihan umum masih dapat dibaca dalam pasal 8 ayat 3 UUD 1945 yang antara lain menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang antara lain menyatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, artinya secara substansial dalam UUD 1945 setelah perubahan hal ehwal yang berkenaan dengan pemilihan umum diatur lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang juga mengatur secara eksplisit mengenai pemilihan umum. Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama ketentuan dalam konstitusi yang mengatur ehwal pemilihan umum, khususnya berkenaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, inkasu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1999 dan UUD 1945, UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif, bahkan dikaitkan dengan permohonan aku sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 328.6 di atas. UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Dalam hal ini misalnya pasal 19 ayat 1 UUD 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Contoh lain, pasal 22E ayat 3 UUD 1945 menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Berdengan dengan fakta tersebut perlu dikemukakan beberapa hal berikut. Bahwa secara doktriner maupun praktek dalam konteks pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, sistem pemilihan umum dipahami sebagai metode untuk mengkonversi jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum menjadi perolehan kursi di parlemen. Sebagaimana terungkap dalam persidangan terdapat 4 elemen utama yang dapat dikatakan menjadi kunci dalam sistem pemilihan umum, yaitu pilihan atas jenis sistem pemilihan umum itu sendiri, struktur pemberian suara, electoral voting structure, penentuan daerah pemilihan atau district magnitude, dan formula penghitungan suara elektoral formula. Bidang risalah sidang tanggal 15 Mei 2023 halaman 3. Ehwal sistem pemilihan umum sekalipun terdapat beragam varian sistem pemilihan umum, secara umum terdapat 2 model utama, yaitu plurality atau majority, sistem atau sistem pluralitas atau mayoritas, kerap disebut dengan sistem distrik, dan proporsional sistem atau sistem proporsional. Sistem kedua model itu dikenal pula sistem campuran. Di luar selain kedua model itu dikenal pula sistem campuran yang merupakan perpaduan antara plurality, majority, sistem, dan proporsional sistem. Berkenaan dengan sistem proporsional dikenal 2 model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Bahwa sebagai suatu sistem, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup, memiliki keunggulan atau kelebihan dan kekurangan atau kelemahan masing-masing. Ehwal kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut tiap-tiap varian atau sistem berhubungan erat
dengan implikasi dalam penerapannya. Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat beberapa kelebihan, antara lain sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selain sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan. Diulang, selanjutnya sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih. Karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilih untuk memilih calon yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka tanpa harus terikat pada daftar calon yang sudah ditentukan. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik. Bahwa sebaliknya sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang atau money politics. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat risiko tinggi terjadinya praktek politik uang kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar, dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memenuhi sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Kelemahan berikutnya adalah sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memilih peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Akibatnya, partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih. Bahwa demikian halnya dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup antara lain, partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak partai politik dan kepentingan kolektif
yang mereka wakili. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif. Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader partai politik dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktek politik uang dan kampanye hitam. Dengan mekanisme seleksi internal yang ketat, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal dan tidak terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi. Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR, DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Praktek nepotisme ini dapat merusak prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas anggota legislatif. Kelemahan lain yaitu anggota DPR atau DPRD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat. Hal ini dapat mengurangi kedekatan antara anggota DPR atau DPRD dengan konstituen mereka karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat. Jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidasi yang transparan, calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekurangan transparansi dan dalam sistem rekrutmen dan kandidasi dapat membuka celah bagi partai politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum. Bahwa dengan demikian, sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak mungkin untuk dibantah. Bahkan kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktek penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih, kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya. Bahwa sebagai sebuah model yang diturunkan dari konstitusi, terutama pasal-pasal sebagaimana dikutip pada subparagraf 3.28.6 di atas, dalam konteks permohonan akuo untuk mengetahui original intent dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama perubahan UUD 1945. Mahkamah merasa perlu melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR DPRD sebagaimana tertuang dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945, latar belakang proses dan hasil pembahasan 1999, 2002, buku kelima Pemilu, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi 2010. Bahwa setelah menelusuri kembali secara sama risalah perubahan UUD 1945, ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Pertama, FPDIP melalui juru bicaranya Aberson Malesi Haloho dalam rapat BP MPR kedua dengan agenda sidang pemandangan umum fraksi tentang materi sidang umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan
Karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang. Karena yang mewakili rakyat itu orang, bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 42. Berbeda dengan pendapat Abelson Malesi Haloho, dalam forum sidang yang sama, Gregorius Seto Haryanto, FPDKB mengusulkan untuk memilih anggota DPR, DPRD 1, DPR 2, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 55. Kedua, dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAS 1 BPM MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa, FPG, ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 64. Selanjutnya, Yakob Tobing, FPDIP, melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari proportional representation menuju simple majority, simple constituency pada sistem distrik. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 65. Kemudian dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-30 pada 5 April 2000, Sucipto FPDIP melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 75. Menindaklanjut rapat-rapat sebelumnya dalam rapat tim perumus PAS 1 BPM MPR 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad FKB menegaskan usul partainya bahwa untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem distrik. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 77. Pada rapat PAS 1 BPM MPR ketiga pada 22 Mei 2000, Valina Sinka Subjektif fraksi UD juga menyinggung soal sistem pemilihan umum, apakah akan mengubah dari sistem proporsional atau apakah mengubah ke sistem distrik. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 82. Menegaskan pendapat tersebut dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-37 pada tanggal 30 Mei 2000, Valina mengemukakan untuk memberdayakan DPR. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum proporsional harus diubah menjadi distrik. Lebih jauh Valina menambahkan, selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem. Maka partai itu harus mulai menata dirinya, mulai dari soal rekrutmen, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartainya mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya. Walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Nanti akan diatur dalam mengenai Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 87. Ketiga, berbeda dengan Valina, Ali Hardi Kiai Demak, FP3, berpandangan mungkin lebih cocok memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Namun Ali Hardi mengusulkan agar sistem pemilihan umum tidak dicantumkan atau diatur dalam Undang-Undang Dasar. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 93. Sejalan dengan Ali Hardi, Katin Subiantoro FPDIP menilai sistem pemilihan umum proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, wakil fraksi PDIP ini menyampaikan, yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apakah distrik atau proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP, sistem pemilu tetap pada sistem proporsional karena kami menganggap bahwa harga atau hak rakyat yang tertinggi adalah ketika pemilu itu. Suara rakyat dari segala lapisan sama harganya. Kalau itu kita menganut sistem pemilihan distrik maka akan terjadi penghilangan beberapa suara rakyat. Kalau jagonya itu tidak memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian maka suara rakyat yang sangat berharga itu akan menjadi hilang. Untuk itu fraksi PDIP tetap menyarankan atau mengusulkan sistem pemilu adalah sistem proporsional. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 98-99.
Selanjutnya dalam rapat PAS 1 BPM PR ke-33 yang berlangsung pada tanggal 20 September 2001, Andi Natsmi Fuadi, FKB, intinya berpandangan sistem proporsional menjadi baik ketika diterapkan dalam jaring anggota DPR dan DPRD karena akan tercover seluruh perwakilan wilayah Indonesia dan semua suara akan bisa dibagi secara habis. Namun negatifnya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat menjadi tidak harmonis karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang partai politik. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 581. Bahkan pada rapat paripurna kelima, sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 4 November 2001 yang dipimpin oleh Ketua MPR M. Amin Rais, pembahasan mengenai sistem pemilihan umum bergulir kembali. Misalnya S. Masardi Kapat, FKKI, menyampaikan pandangan fraksinya ihwal wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem distrik atau proporsional daftar terbuka atau proporsional open list. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 599-560. Menimbang bahwa setelah uraian sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.28 dan paragraf 3.29 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sistem pemilihan umum dalam undang-undang yang melaksanakan UUD 1945, ihwal pengaturan sistem pemilihan umum inkasu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Undang-Undang 12 2003. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 7 2017. Selain itu akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah perihal sistem pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 2024 PUU garis datar 6 Romawi 28 yang diucapkan dalam sidang pemilihan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008. Bahwa setelah perubahan UUD 1945, kontestasi pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 2004 karena perubahan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 4 2000 tentang pemilihan umum diganti dengan Undang-Undang 12 2003 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPRD pada pemilihan umum 2004. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, norma pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 12 2003 menyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 12 2003 yang menyatakan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan A. Nama calon yang mencapai angka bilangan pembagi pemilihan ditetapkan sebagai calon terpilih. B. Nama calon yang tidak mencapai angka BPP. Penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan beberapa ahli dalam persidangan, pada penyelenggaraan pemilu 2004 untuk pertama kalinya dipraktikkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, terutama jika membaca frase dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Namun demikian, setelah membaca konstruksi normatif dalam menentukan calon terpilih, menurut pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 12 2003, penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka lebih tepat disebut dengan sistem proporsional daftar terbuka yang relatif tertutup, relatively closed open list system. Namun disebabkan sulitnya memenuhi angka BPP dalam pemilihan umum 2004, lebih dari 99% calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut calon jadi yang diusung partai politik. Daftar nama urut calon jadi akan kehilangan relevansinya jikalau terdapat calon yang mampu meraih suara mencapai atau melebihi angka BPP. Oleh karena itu banyak pihak tetap menyebut sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam pemilihan umum 2004 sebagai sistem proporsional dengan daftar tertutup. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2009, Undang-Undang 12 2003 diganti dengan Undang-Undang 10 2008. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, norma pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 10 2008 menyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Selanjutnya, penentuan calon terpilih diatur dalam pasal 214 Undang-Undang 10 2008 yang menyatakan
penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan huruf A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Bahwa sekalipun secara normatif sudah diatur bagaimana penentuan calon terpilih, ketentuan penentuan calon terpilih diatur dalam pasal 214 Undang-Undang 10 2008 tidak sempat dilaksanakan. Penyebabnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 PUU garing 6 Romawi 2008, Mahkamah membatalkan norma dalam pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang 8 2008. Pertimbangan hukum Mahkamah antara lain menyatakan pasal 214 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang 10 2008 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau inkonstitusional dengan alasan sebagai berikut. Pertimbangan ketentuan pasal 214 huruf A dan seterusnya dianggap dibacakan.